Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair ya tolabah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak fokus kepada pembahasan soal-soal, karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan ulangan harian bersama. Maka kita akan lebih fokus menjawab soal-soal ya. Oke, untuk yang pertama langsung lihat papan tulis. Di papan tulis sudah saya buatkan ringkasannya. Yang pertama, coba kalian ambil LKS-nya. Ambil LKS kalian. Saya tunggu. Ambil LKS-nya. Kemudian bukalah di halaman 16 sampai 17. Oke, udah siap semuanya? Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, ya, kita jawab. Kalau yang bisa menjawab, silakan jawab bareng-bareng sambil kita cocokkan jawabanmu sama enggak dengan Pak Ipul, ya. Yang pertama, askunu bimakna, askunu itu artinya apa? Askunu itu artinya apa? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya adalah saya bertempat tinggal. Alif, ya. Oke, soal yang kedua, aina, di mana, baituka, rumahmu. Jadi, kalau ada soal berakhiran ka, baituka, kolamuka, kitabuka, fasluka, dan kakak yang lainnya, pasti jawabannya i. Aina baituka, baiti. Aina fasluka, fasli. Aina qalamuka, qalami. Nah, dari sini maka kira-kira jawaban yang paling pas yang mana? Antara A, baitihi, B, jim baiti, ba baitika, dal baitun. Maka jawabannya adalah jim baiti, betul ya, rumahku. Nah gitu. Jadi seumpama kalian nggak tahu artinya secara keseluruhan, yang perlu kalian ingat, kalau ada soal aina baituka, aina qalamuka yang berakhiran k itu atau ki, baituka, baituki, qalamuka, qalamuki, maka jawabannya pasti berakhiran i. Rumahku, kolamku, penaku, baiti, kolami, dan lain sebagainya. Jadi kalau aina baituka pasti baiti gitu ya. Tadi jim, rumahku gitu. Oke. Sekarang soal yang ketiga, masih di halaman yang sama. Titik. Hiya talibatun mahiratun fil fasli. Hiya, dia perempuan, talibatun siswi, mahiratun pandai, fil fasli di dalam kelas. Nah, kalau ada soal dengan jawaban seperti ini, dia, hiya. Kalau ada hiya, berarti itu domir atau kata ganti untuk sesuatu yang berakal. Apalagi di sini ada kata-kata tolibatun, pandai, siswa, siswi. Tolibatun, siswi. Nah, siswi itu pasti memiliki akal. Maka soal yang dengan jawaban sesuatu yang memiliki akal, maka yang paling tepat adalah mana? Ayo. Ma Aisyatu, siapa Aisyah? B, man ar-rajulu, siapa si cowok? Jim, man Zahratu, siapa Zahrah? Dal, hal Aisyatu talibatun, ya, yang mana? Talibatun itu siswi. Maka dari sini kita bisa mengambil dua opsi. Yang pertama, ma Aisyah. Aisyah itu siswi perempuan. Zahra juga siswi perempuan. Sama-sama perempuan. Berarti ada dua kemungkinannya antara alif dan jim. Kira-kira yang mana? Jim, betul sekali, jim ya. Kenapa jim? Karena jim menggunakan man. Man dengan man itu hampir mirip. Ma siapa, man juga siapa. Boleh sama diartikan siapa. Cuma penggunaannya ma itu benda yang mati.
Mada alal maktabi kitabun. Apa yang ada di atas meja? Di atas meja buku. Kalau soalnya man fil fasli Aisyatu. Di dalam kelas ada Aisyah. Jadi kalau ada soal berawalan ma, maka jawabannya benda mati. Nah, di sini titik. Dia seorang siswi yang pandai di dalam kelas. Siswi memiliki akal, berarti dia menggunakan soal man, bukan ma, ya. Jadi jawabannya yang benar adalah jim. Oke, nomor 4. Ana saya titik fil qaryati, di dalam desa. Ana, ingat-ingat ya. Kalau ada ana, maka kata selanjutnya harus berawalan dengan a. Ana yaktubu menjadi ana aktubu. Ana yajlisu menjadi ana ajlisu. Ana yaqtulu menjadi ana aqtulu. Huruf yang pertama setelah ana harus kalian rubah menjadi a. Ana a. Maka dengan rumus tadi, kira-kira yang mana yang paling cocok dan paling masuk akal? Misalkan kalian nggak tahu artinya, kalau kalian tahu artinya bisa dengan mudah menjawabnya. Tapi misalkan kalian nggak paham artinya apa, maka gunakan logika tadi. Ana pasti setelah ana a. Ana ajlisu, ana aktubu, ana aqra'u. Makanya mana yang ada a-nya? Betul sekali, ba. Ana askunu. Ya, gitu ya. Ana dengan a. Ana askunu. Ana saya askunu bertempat tinggal fil qaryati, di desa. Ba. Kemudian nomor 5. Li, aku mempunyai akhon, saudara laki-laki. Sagiron, kecil, maksudnya adik ya. Saya memiliki seorang adik. Li akhun sagiron umurnya, kembali ke si adik tadi. Aku memiliki seorang adik, umurnya sanawatin, tahun. Jawabannya alif sab'u, 7. Ba sabi'ati juga 7. Jim al-khamisatu, 5. 3 as-salisatu, 3. Kira-kira yang mana jawabannya? Ingat-ingat, kalau ada soal seperti ini, tanya umur, terus belakangnya ada jamak sanawatin, dan ini nggak susah ya. Kalau ada soal menanyakan umur, maka jawabnya paling gampang dengan menggunakan logika. Kamu cari jawaban yang tidak ada alnya. Di situ jawabannya angka semuanya. Sab'un, 7. Angka 7 juga. Sabi'ah juga 7. Khamisah juga 7. Khamisah juga 5. Salisah 3. Semuanya menunjukkan angka. Tapi ketika Anda disuruh memilih jawaban yang paling pas, maka carilah jawaban yang tidak ada alnya. Maka satu-satunya yang ada alnya yang mana? Alif sab'u. Paham ya? Jadi aku memiliki seorang adik, umurnya 7 tahun, ya, 7 tahun. Meskipun yang ba sama-sama 7, tapi terhalang rumus tadi, angka umur tidak boleh kamu kasih letakkan angka jumlah apa tambahan alif lam, nggak boleh ya. Sekarang nomor 6. Titik ammi, pamanku, yaskunu, bertempat tinggal, bisyari, di jalan, Raden Fatah. Kira-kira kalau ada soal seperti ini, jawaban seperti ini, soalnya bagaimana? Pamanku tinggal di jalan Raden Fatah. Pasti kan masuk akalnya di mana pamanku bertempat tinggal, ya enggak? Jadi yang mana kira-kira?
A. Aina yaskunu fi Raden Fatah, siapa yang bertempat tinggal di Raden Fatah. B. Man taskunu, siapa yang tinggal di Jalan Raden Fatah. Jim. Aina baitu ammuka. Dal. Man yaskunu bi Raden Fatah, siapa yang tempat tinggal di Raden Fatah. Maka jawaban yang paling cocok adalah dal. Mungkin agak membingungkan antara alif dengan dal. Kalau yang kurang jeli pasti mungkin dia akan keblinger dengan jawab yang alif ya. Tapi yang teliti mungkin dia akan lebih ke dal. Dan jawaban yang paling tepat adalah dal. Siapa yang bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah? Pamanku tinggal di Jalan Raden Fatah. Dal ya. Kemudian nomor 7. Titik. Indaka telefonun. Indaka kamu mempunyai. Indaka kamu mempunyai. Telefonun telepon. Maka yang paling tepat hal indaka telefonun, apakah. Alif ya. Apakah kamu memiliki telepon? 8. Hal ishaku, apakah Ishak muwaddafun, pegawai al-maktabati, perpustakaan. Apakah si Ishak itu pegawai perpustakaan? Dijawab la, tidak. Nah, kalau ada jawaban la, maka perlu diikuti dengan keterbalikan. Jadi di situ ada muwaddhaf, maka kamu cari jawaban yang tidak ada kata-kata muwaddhafnya. Maka ada dua pilihan. 1. Huwa mudarrisun. B. Teba hiya mudarrisatun. Ishak itu laki-laki apa perempuan? Biasanya Ishak itu nama laki-laki. Berarti yang paling masuk akal adalah huwa mudarrisun. Huwa dia, mudarrisun Pak guru. Karena Ishak laki-laki, maka pakai huwa. Oke, kemudian nomor 9. Jadi 8 adalah alif. Nomor 9. Bimadza tadhhabu Fatimatu ilal madrasati? Bimadza tadhhabu Fatimatu ilal madrasati? Bimadza dengan apa? Tadhhabu pergi Fatimatu Fatimah ila ke al madrasati sekolah. Ya, kira-kira apa? Alif bidarrajah, naik sepeda. Ba bil qitar, dengan kereta api. Jim bit tayyarah, dengan pesawat. Dal bis safinah, dengan kapal laut. Kira-kira apa? Kalau sekolahmu di Undaan Kidul Gang 3 atau di Sambung di Medini, kenahmu naik apa? Yang masuk akal adalah bid darajati, naik sepeda. Karena nggak mungkin pakai pesawat, pakai kapal, apalagi kapal terbang. Jawabannya A, alif. Nomor 10. Baitu rumah ammi paman Ilyas fi, yo di mana? A al Madinah, B qaryatihi, Jim madinatiha, dal al madrasati. Kira-kira di mana rumah paman Ilyas? Di, kalau ada fi, ingat-ingat, kalau ada huruf jar amama wara'a fi dan lain-lain, amama wara'a fauqa ala janiba dan teman-temannya yang lainnya, ingat-ingat, kalau ada huruf jar maka kalimat yang jatuh setelahnya jangan lupa kasih alif lam. Maka cari jawaban yang ada alif lamnya. Maka di situ ketemu dua pilihan, alif dan dal. Sekarang kita masukkan pamanku, paman Ilyas atau rumah paman Ilyas di alif al-Madinah, kota. Dal fil madrasah, di sekolah. Kira-kira rumahnya di mana yang masuk akal? Ya di kota. Nggak mungkin rumahnya paman Ilyas di dalam sekolah, ya. Oke, kemudian 11. Arji'u minas suqi bisayyarati. Arji'u, saya kembali atau saya pulang, mina dari
As-suqi pasar, bisayyaratin dengan mobil. Kira-kira kalau ada jawaban saya kembali dari pasar naik mobil, soalnya pasti dengan apa, gitu kan ya? Maka dengan apa dalam bahasa Arab itu bimada. Bimada. Dengan apa? Bimada. Maka jawabannya adalah alif. 12. Ma apa mihnatuka profesimu. Kembali lagi ingat-ingat, kalau ada soal yang berakhiran ka, mihnatuka, kolamuka, baituka, fasluka, ingat-ingat, jawabannya pasti sama dengan soalnya. Bedanya ujungnya, ka diganti i, mihnatuka, mihnati. Nah, tapi di situ nggak ada mihnati, tapi dikasih opsi nama-nama pekerjaan. Mihnatuka. Jawabannya dikasih clue ya, kasih apa clue ya, kayak macam kisi-kisi ya, bayangan ya. Fil maktabati, perpustakaan. Kalau kamu di perpustakaan kira-kira jadi apa? Ana muwaddafun. Jim pegawai. 13. Amama di depan asyari jalan, baitun kabiratun wasi'atun sagiratun nadhifatun. Kira-kira di depan rumah itu ada, di depan jalan itu ada rumah yang apa? Kabirah besar, wasi'ah luas, sagirun kecil, nadhifatun bersih. Yang mana kira-kira? Kita pilih baitun wasi'atun, rumah yang luas ya. Nomor 14. Aina, di mana titik. Jawabannya baituhu, rumahnya, fi syari' di jalan Raden Wijaya. Raden Wijaya rokmu sittatin, nomor 6. Baituhu. Hu di sini kembali ke mudzakkar. Berarti titik-titiknya itu harus kembali ke nama cowok. Maka di situ ada pilihan. Alif Laila, cewek, nggak mungkin. Jim Aisyah, nggak mungkin. Dal, soalnya baituka, baitu nggak nyambung. Maka yang paling masuk akal adalah nama cowok. Hu cowok, berarti mudzakkar, maka kembali ke aina baitu Ibrahim. Baituhu, di mana rumah Ibrahim? Rumahnya, itu ya. Jadi jawabannya ba. Nomor 15. Ahmad tilmidun, siswa fi shaffi di kelas asani minal madrasati syari' Ahmad yani al mutawassithah. Jadi kalau ada fi shaffi pasti asani kelas 2, fi shaffi salis kelas 3, fi shaffi rabi kelas 4. Dan ada kelas fi shaffi itu kelas. Maka kalau ada pilihan kelas soal, ada kelas, maka pilihannya cari yang mengandung unsur angka. Wahidun, sani, salis, rabi, khamis, sadis, sabi, dan selanjutnya. Maka jawabannya adalah alif. Kemudian nomor 16, titik. La hiya taskunu fi Jakarta. Tidak, dia tinggal di Jakarta. Maka kalau ada jawaban la, soalnya pasti hal. Kalau ada jawaban la atau na'am, maka opsi soalnya pasti hal. Ada alif, ba, jim, dal, maka kemungkinannya antara alif dan ba. Nah, di situ ada hiya. Hiya itu perempuan. Nah, kalau jawabannya perempuan, maka soalnya juga harus perempuan. Antara alif dan ba. Alif itu Ahmad, nama laki-laki. Yang ba Hindun, nama perempuan. Jawabannya apa? Pasti ba. Itu kalau jawaban pakai logika ya.
Jadi, di mana Hindun tinggal di Solo? Di mana? Apakah Hindun tinggal di Solo? Nah, gitu. Tidak, dia tinggal di Jakarta. Ya. 17 unwani alamatku. Nah, gampang lagi. Kalau ada soal dengan jawaban I, maka soalnya pasti kalau enggak K dan itu Ki. Unwani pasti unwanuka atau unwanuki. Ya, alifnya hal unwanu enggak masuk. Soal hal jawabannya harus na'am atau la. Yang ba ma unwanuka. Nah, ini masuk ma unwanuka. Kalau jawabannya I unwani pasti soalnya K atau Ki, ma unwanuka atau ma unwanu nuki. Jadi jawabannya yang paling cocok adalah ba. Soal terakhir 18 adhabu, saya pergi ila ke al madrasati, sekolah, bidarrojati, naik sepeda, lianna, karena, baiti, kenapa kamu sekolah naik sepeda? Lianna baiti anil madrasah. Maka jawabannya baidun an. Kalau ada an maka pilihannya baidun. Kalau dia menggunakan minal madrasah jawabannya qaribun. Ingat-ingat, baidun an, qaribun min. Di sini dikasih jawaban ani, maka depannya pasti baidun. Karena ini sudah berpasang-pasangan. Rumusnya baidun anil madrasah, qaribun minal madrasah. Jadi qaribun dengan min, baidun dengan an. Oke. Kemudian lihat halaman selanjutnya, halaman 17 di bawah. Bagaimana cara membahasa Arabkan angka dalam hal penjumlahan? Lihat. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 wahidun tambah zaidun. 2 isnani sama dengan yusawi. 3 salasatun. Jadi kalau kalian perhatikan, wahidun tambah zaidun, 2 isnani sama dengan yusawi, 3 salasatun. Iya aja urutannya ya. Contoh lagi. 8 tambah 1 sama dengan 9. 8 sama niyatun tambah zaidun, 1 wahidun sama dengan yusawi 9 tis'atun. Ya. Dan ada masih banyak contoh lagi di halaman 17. Nanti kalian coba sendiri. Nanti akan ada yang keluar. Sekarang buka ke halaman 26. Ini bab 2 ya, halaman 26. Kemudian bagaimana Pak kalau kita pengen membahasa Arabkan angka puluhan? 71, 75, 25, 34, 45, 55, 67 dan seterusnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas puluhan. Ishruna 20, salasuna 30, arba'una 40, khamsuna 50, sittuna 60, sab'una 70, thamanuna 80, tis'una 90, sab'una 70 ya, sab'una 70, thamanuna 80, tis'una 90. Jadi untuk puluhan kamu tinggal membuat akhiran una. Salasatun salasuna, arba'atun arba'una, khamsatun khamsuna, dan selanjutnya sampai tis'atun tis'una. Kemarin sudah kita bahas
Nah, gimana Pak kalau ada soal 75, 81, 23, 35 dan seterusnya? Kita lihat contohnya. Kita ambil 2 contoh saja ya. Yang pertama, misalkan ada soal bahasa Arab kan angka ini 83. Maka kamu bahasa Arabkan dulu yang 3-nya ini. 3 salah satun. Kemudian jangan lupa kasih wa itu dan. 3 dan 80 sama nuna. 3 tambah 80 menjadi 83. Jadi cara membahasa Arabkannya salah satun wa sama nuna. Itu cara membahasa Arabkannya. Lagi soal 57. Maka kamu bahasa Arabkan angka yang di depan. 7 tuh sab'atun. Jangan lupa kasih wa sab'atun wa. Kemudian 50. 5 tuh khamsatun. Kalau 50 khamsuna. Maka sab'atun wa khamsuna. Kalian bisa berlatih lagi dengan soal yang lainnya. Gampang saja. Misalkan lagi ya. Saya contohkan. 45. Maka Anda ungkapkan dulu 5. Khamsatun. Wa 40 dari kata arba'atun. Untuk puluhan, tonnya ganti una, arba'una. Maka menjadi khamsatun, wa dan arba'una. 45. Oke, kemudian lanjut. Kalau yang dari Arab ke Indonesia gimana Pak? Sama aja, lihat sini. Sekarang ada soal dari Arab. Wahidun wasab'una. Wahidun itu satu, wa itu tambah, sab'una, sab'aton, sab'una 70, maka 1 tambah 70 berapa? 71. Misalkan lagi, tis'aton itu 9, wa itu tambah, isyruna 20, 9 tambah 20 berapa? 29. Gampang sekali ya. Lebih mudah daripada mengarabkan tadi malah. Oke, kemudian yang terakhir, kalian buka halaman 31, kalian baca sendiri. Di sini sudah saya kasih jawabannya, halaman 31 sampai 35, tapi 1 sampai 15 soal saja. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Kalian baca sendiri. Kalian coba terjemahkan sendiri, fahami sendiri. Kira-kira jawaban kamu dengan jawaban yang di papan tulis sama enggak? Oke? Nah, kemudian setelah ini silakan kalian ulangi kembali pembahasan tadi. Insya Allah nanti soalnya akan keluar dari inilah yang kita bahas hari ini. Biar kalian ada bekal untuk menghadapi UHB. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini akan bermanfaat. Dan jangan lupa nanti kalian lihat deskripsi di bawahnya, akan Pak Ipul kasih 5 soal untuk menguji Anda. Nakhtatim bilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.